Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mentari Safa Putri dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai desain, isi, dan juga makna dari poster yang saya buat. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Jadi ini adalah poster yang saya ikut sertakan dalam lomba desain poster FPIPS 2020 yang mengusung tema peran mahasiswa dalam ketahanan pandemi. Dengan judul poster saya sendiri adalah Pandemi, Tantangan, atau Hambatan. Mana yang akan kau pilih? Nah, di tengah masa pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa pandemi adalah hambatan dalam berbagai aspek kehidupan. Karena pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah jadi terhambat. Karena pandemi, kita jadi tidak bisa bertemu secara langsung dengan banyak orang. Karena pandemi, banyak bisnis yang gulung tikar. Namun, hambatan ini bisa berubah maknanya jika cara pikir kita juga berubah. Tidak selamanya kegiatan belajar mengajar itu harus dilaksanakan di sekolah. Tidak selamanya ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, maka kita harus secara langsung bertemu dengannya. Tidak selamanya juga bisnis harus membuka toko secara offline. Banyak sekali sekarang online shop yang sudah sangat maju dan berkembang tanpa memiliki toko fisik. Karena saat ini segala sesuatunya sudah serba digital. Maksudnya, tuntutan untuk stay at home bukan jadi beban lagi untuk kita semua. Malah seharusnya ini menjadi tantangan agar kita bisa jadi lebih produktif dan inovatif lagi. Dan inilah yang menjadi sumber inspirasi saya dalam materi poster yang saya buat. Lalu, apa sih peran mahasiswa dalam masa pandemi ini? Nah, mahasiswa bisa menjadi contoh dan juga penggerak dalam masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan protokol kesehatan secara lengkap, sehingga secara tidak langsung itu bisa menjadi reminder agar masyarakat juga mengikutinya. Lalu juga mahasiswa bisa menyebarkan konten-konten positif, terutama terkait dengan COVID-19 lewat sosial media. Karena pada zaman sekarang ini, segala sesuatunya dapat tersebar dengan sangat cepat lewat media sosial. Nah, hal itu seharusnya dimanfaatkan untuk menyebarkan hal-hal yang positif, bukan hal-hal negatif seperti hoax atau hal-hal yang memicu keributan. Lalu bisa dilihat dari poster saya sendiri, banyak sekali mengandung simbol dan juga elemen-elemen seperti gambar hand sanitizer, gambar masker, sebagai simbol dari protokol kesehatan. Lalu juga ada gambar dari aplikasi sosial media yang menyimbolkan bahwa dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita masih bisa berinteraksi dengan banyak orang, juga menyebarkan banyak informasi positif di sosial media itu sendiri. Lalu selanjutnya, kenapa sih saya memilih latar poster dengan nuansa langit malam dengan warnanya yang gelap? Warna gelap di sini mengibaratkan suasana duka yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Banyak sekali masyarakat dan juga tim medis yang harus terenggut nyawanya karena pandemi ini. Lalu juga dari segi perekonomian yang semakin memburuk, bisa dilihat dari banyaknya karyawan yang di PHK dan juga banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Meskipun dalam kondisi sulit seperti ini, kita tidak boleh terus-terus berlarut dalam kesedihan. Masih ada harapan dan juga masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Inilah makna dari warna cerah dan juga bintang yang menjadi simbol harapan itu sendiri. Saya sadar poster saya ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi desain maupun dari segi materi. Namun saya harap poster saya yang ala kadarnya ini bisa tetap menyampaikan informasi kepada siapapun yang membacanya. Mengikuti lomba desain poster di tengah masa pandemi ini bagi saya sangat bermanfaat. Selain mengisi waktu luang, juga mengasah kemampuan desain saya. Akhir kata, sebelum video ini segera berakhir, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu aktif, kreatif, dan inovatif. Berada di rumah saja bukan berarti kita lupa kepada realita yang harus dikejar. Tingkatkan empati dan juga peduli kepada lingkungan sekitar, karena kalau bukan kita yang memulainya, lalu siapa lagi? Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.